Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali serial Ila Galigo. Dan kini, kita telah sampai di episode yang ke-84. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia Ila Galigo Series episode yang ke-84. Saori Gading memang telah berniat untuk melakukan perjalanan keliling dunia. Meski begitu, tentu dia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pembesar istana di Alicina dan Luwu tentunya. Olehnya itu, berkumpullah semua pembesar istana di ruangan rapat. Beberapa di antaranya adalah Ila Galigo selaku raja tunggal di Alicina dan Luwu, Iwe Cudaik selaku istri dari Saori Gading, Lapa Musurang bersama dengan ke-70 pengawal Lagaligo lainnya, Lapa Wenarik, La Sulolipu, serta Mutia Toja dan juga suaminya, Salindrung Langi. Setelah semuanya berkumpul, Saori Gading langsung maju ke depan dan mengucapkan maksud dan tujuannya. Aku ingin berlayar mengelilingi dunia ini. Aku ingin mengenal lebih luas tentang dunia. Aku ingin pergi ke berbagai penjuru negeri yang sebelumnya telah kita taklukkan, serta yang belum kita taklukkan. Aku ingin melihat orang-orang seperti apa yang akan kutemui di perjalananku nanti. Selain itu, tujuan lainku adalah untuk menyebarkan keturunan Luwu dan Ugi di seluruh dunia. Demikian ucap Saori Gading. Mendengar hal itu, tentu ada berbagai macam respon yang bermunculan. Ada yang beranggapan bahwa sebaiknya pelayaran ini tak usah dilakukan, mengingat usia Saori Gading yang sudah tak muda lagi. Namun, tak sedikit pula yang setuju dengan ide berlayar Saori Gading ini. Salah satunya adalah Ila Galigo yang merasa tak masalah jika ayahnya ini pergi berlayar, dikarenakan La Galigo sangat menghargai tujuan ayahnya ini untuk menyebarluaskan keturunan Ugi di penjuru dunia. Iwe Cudaik selaku istri Saori Gading pun menyela dan berkata, "Jika Kakanda hendak berlayar ke penjuru dunia, maka ikutkanlah aku dalam pelayaran Kakanda. Aku sudah tidak punya kekuasaan lagi di negeri ini. Biarlah anak kita yang mewarisinya. Maka dari itu, izinkan aku berlayar bersamamu. Biarlah kita menua bersama." Demikian ucap Iwe Cudaik dengan sedikit emosional. Saori Gading sebenarnya tidak berniat untuk membawa satupun istrinya ke pelayaran, karena jelas akan ada banyak bahaya yang menanti mereka di sana. Namun, karena ucapan dari Iwe Cudaik cukup menyentuh, maka Saori Gading pun menyetujui hal itu. Dia mengizinkan Iwe Cudaik untuk berlayar bersamanya. Selain Iwe Cudaik, ternyata Lapa Musurang dan ke-70 pengawal Lagaligo lainnya juga ingin ikut ke pelayaran tersebut. Alasannya karena jika hanya Saori Gading saja yang pergi, maka tentu keturunan yang akan disebar hanyalah keturunan Luwu saja. Sedangkan mereka juga ingin agar keturunan Ugi juga bisa ikut tersebar. Itulah mengapa dia ingin ikut sebagai perwakilan dari masyarakat Ugi. Mendengar hal itu, Saori Gading langsung menoleh ke Lagaligo, seolah meminta pendapat dari anaknya itu. Lagaligo hanya terdiam, sebelum akhirnya dia berkata, "Baiklah, aku mengizinkan Lapa Musurang dan ke-70 pengawalku ini untuk menemani ayahanda mengelilingi dunia. Lagi pula, aku akan tetap aman di Alicina ini. Keamanan ayahanda jauh lebih penting, karena lautan sangatlah ganas." Demikian ucap Lagaligo. Sebagai pelengkap, maka akan kuutus juga La Sulolipu dan La Pawenari sebagai panglima dari armada ayahanda ini. Demikian ucap Lagaligo. Maka bersamaan dengan itu, semuanya pun langsung sepakat. Saori Gading akan berlayar ditemani dengan ke-70 pengawal Lagaligo yang perkasa, dua bangsawan hebat dari Luwu, yakni La Sulolipu dan La Pawenari.
serta sang permaisuri tercinta, Iwe Chudai. Singkat cerita, segala macam persiapan pun segera dilakukan. Dipersiapkanlah 72 kapal yang akan mengikuti kapal utama milik Saori Gading. Ke-72 kapal itu masing-masing akan dipimpin oleh setiap orang pengawal Lagaligo, dan tentu saja La Sulolipu serta La Pawenari. Dan akhirnya, hari yang ditunggu pun telah tiba. Setelah segala persiapan selesai dilakukan, maka tibalah waktu di mana Saori Gading dan kru kapalnya akan berlayar mengelilingi dunia. Mutia Toja tak henti-hentinya menangis di depan ayahnya ini. Biar bagaimanapun, Mutia Toja adalah putri bungsu Saori Gading, yang tentunya paling manja kepada kedua orang tuanya. Saori Gading memeluk anak bungsunya ini dan memberikan kode kepada Salindrung Langi. Salindrung Langi langsung paham dan perlahan-lahan membujuk istrinya itu untuk menghentikan tangisannya dan merelakan kedua orang tuanya untuk pergi mengelilingi dunia. Ketika semua persiapan telah usai, maka akhirnya berangkatlah armada Saori Gading untuk mengarungi lautan. Tujuan mereka adalah menyebarkan keturunan Luwu dan Ugi di seluruh dunia, serta untuk menambah pengetahuan tentang betapa luasnya dunia ini. Namun, ini hanyalah awal saja, karena di tengah-tengah perjalanan, Saori Gading baru sadar akan dua hal. Yang pertama, dia sadar kalau Iwe Chudai ada di kapal yang sama dengannya. Tujuan awal Saori Gading adalah akan menikahi setiap wanita yang dijumpainya dari berbagai penjuru negeri yang akan didatangi, yang mana tentu akan membuat Iwe Chudai cemburu bukan main. Baginya, sudah cukup membuat sang istri ini cemburu kepadanya. Di sisi lain, Saori Gading menyadari bahwa dirinya benar-benar semakin tua. Dia sudah tak sekuat dulu lagi. Ditambah lagi, rupanya Iwe Chudai punya niatan lain. Dia ingin pergi ke Aleluwu, tempat di mana Saori Gading lahir dan dibesarkan. Saori Gading awalnya menolak. Namun, karena ini adalah pelayaran terakhirnya, maka Saori Gading pun akhirnya menurut juga. Dia akan kembali ke Aleluwu bersama dengan Iwe Chudai. Maka untuk mensiasati hal itu, Saori Gading pun mengumpulkan 70 pengawal Lagaligo beserta La Sulolipuk dan La Pawenari. Saori Gading kemudian berkata kepada mereka semua, "Dengarlah ini, wahai para anak buahku. Ini adalah misi terakhirku untuk kalian. Kalian semua, mulai saat ini, akan menjadi Saori Gading. Untuk terakhir kalinya, aku akan berdoa kepada Sang Patotoe, meminta agar wajah kalian semua diubah menjadi sama persis denganku. Dengan demikian, kalian semua akan menjadi Saori Gading. Kemudian, setelah itu, kalian semua berpencarlah ke berbagai penjuru dunia. Nikahilah perempuan yang kalian temui, dan milikilah banyak keturunan dari Luwu dan Ugi di berbagai penjuru dunia ini. Aku sudah mencapai batasanku. Aku akan kembali ke kampung halamanku. Sisa perjalananku ini kuserahkan kepada kalian semua." Demikian ucap Saori Gading dengan lantang. La Pamusurang dan kawan-kawannya nampak bingung. Namun mereka juga sadar bahwa suatu kebanggaan bisa mempunyai wajah yang sama dengan Saori Gading. Maka tanpa keraguan-raguan mereka semua pun langsung sepakat dengan hal itu. Saori Gading pun berdoa kepada Sang Patotoe untuk terakhir kalinya. Lalu setelah itu para bawahannya ini kembali ke perahunya masing-masing. Seketika wajah mereka semua langsung berubah menjadi sama persis dengan wajah Saori Gading. Mereka semua kemudian memutuskan untuk berpencar ke berbagai arah dan memulai misi menyebarluaskan keturunan Saori Gading di seluruh dunia. Sedangkan Saori Gading bersama dengan Iwe Chudai memutuskan untuk kembali ke Aleluwu. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal Saori Gading diterjang ombak yang sangat besar, membuat Saori Gading kewalahan menghadapinya. Sebenarnya ombak ini adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh Sang Patotoe. Pertama, karena Saori Gading tak memenuhi janjinya dan malah akan kembali ke Aleluwu. Kedua, karena Saori Gading tidak jadi mengelilingi dunia. Dan yang ketiga, karena Saori Gading masih mengandalkan bantuan dari Sang Patotoe untuk mempermudah hidupnya. Alhasil, ombak raksasa tadi pun sukses menghanyutkan kapal raksasa milik Saori Gading. Bersamaan dengan tenggelamnya kapal Wangkang tersebut, maka menghilanglah
sosok Saori Gading bersama dengan istrinya. Tak ada yang tahu apakah Saori Gading telah meninggal dunia pada saat itu atau dia berhasil selamat, meskipun tak diketahui bagaimana caranya. Dan teman-teman, itulah dia akhir dari kisah panjang Ila Galigo ini. Meski serial ini telah usai, namun saya menyadari bahwa masih ada beberapa potongan kisah yang belum lengkap saya bahas di series ini. Olehnya itu, kita masih akan membuat beberapa episode dari La Galigo series ini. Hanya saja, alur ceritanya tidak akan bersambung lagi seperti sebelum-sebelumnya. Serial La Galigo ini bisa dikatakan telah tamat di episode ini. Sedangkan di episode berikutnya, saya akan kembali membahas tentang kisah dan naskah La Galigo yang belum sempat saya ceritakan secara jelas di episode-episode sebelumnya. Oke? Jadi silahkan ditunggu saja episode terbaru dari La Galigo series ini, hanya di channel ini tentunya. Jangan lupa untuk like ini video, jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Nyalakan juga loncengnya, supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.